Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Haji Abdul Hamid, stambuk P211190011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses metabolisme karbohidrat. Sebelum kita menjelaskan yang lebih jauh, perlu kita ketahui bersama yaitu pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu metabolisme dan yang kedua karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri merupakan hidrat karbon, hidrat arang, sakarida ataupun gula. Hidrat karbon, di mana hidrat karbon itu merupakan zat besi, di mana yang di dalamnya itu berupa senyawa atom yang terdiri dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Jadi kebutuhan karbohidrat bagi orang normal yaitu sekitar 55% sampai 75%. Sedangkan bagi penderita diabetes kebutuhan karbohidratnya itu kurang dari 75%. Dapat kita ketahui bersama bahwa fungsi karbohidrat yang pertama yaitu menyuplai glikogen, kemudian menyuplai energi otak dan saraf, kemudian memberikan rasa manis, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Jadi kita lanjut metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu sendiri merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat, di mana fungsinya itu untuk mengolah karbohidrat. Kemudian baik itu dalam proses pembentukan maupun proses pemecahan, anabolisme dan katabolisme. Sistem pencernaan karbohidrat itu terdiri dari mulut, lambung, usus halus, usus besar, rektrum, dan anus. Di dalam mulut terdapat kelenjar saliva, di mana kelenjar saliva itu berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat simpel dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat simpel merupakan karbohidrat sederhana, di mana terbagi lagi menjadi dua, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida terbagi menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang terpenting adalah glukosa, yaitu senyawa sederhana, di mana dapat didapatkan melalui sayuran, sirup jagung, dan madu. Kemudian fruktosa. Fruktosa dapat didapatkan melalui buah-buahan, madu, nektar bunga. Fruktosa ini merupakan gula yang paling manis. Kemudian galaktosa. Galaktosa tidak terdapat di alam bebas dalam seperti glukosa dan fruktosa. Ditemukan ketika seseorang mengkonsumsi laktosa. Masuk di bagian disakarida. Bagian disakarida terbagi menjadi tiga, yaitu laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa terbagi lagi menjadi dua, yaitu glukosa dan galaktosa. Sukrosa terbagi juga menjadi dua, yaitu glukosa dan fruktosa. Kemudian maltosa terbagi juga menjadi dua, yaitu glukosa dan glukosa. Kita masuk di bagian karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terbagi menjadi dua, yaitu oligosakarida dan polisakarida. Oligosakarida terbagi menjadi rafinosa, sukrosa, verbakosa. Polisakarida terbagi menjadi starch, glikogen, dan dietary fiber. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang perbedaan antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpel. Jadi, manakah yang lebih baik dikonsumsi, karbohidrat simpel atau karbohidrat kompleks? Jawabannya, akibat terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat simpel, maka dapat memicu terjadinya diabetes. Diabetes merupakan suatu penyakit yang berlangsung lama atau kronis. Penyakit yang berlangsung lama atau kronis disebabkan karena glukosa yang berada di dalam tubuh itu melebihi kapasitas atau melebihi batas normal. Tanda-tanda diabetes yang pertama itu sering haus, kemudian yang kedua itu sering lapar, kemudian yang ketiga berat badan itu turun tanpa ada sebab, dan masih banyak sebab-sebab lainnya. Metabolisme karbohidrat berdasarkan urutan waktu terbagi menjadi 6. Yang pertama glikogenesis,
glikogenesis terjadi beberapa saat setelah makan. Kemudian glikogenolisis terjadi dalam keadaan lapar 2 jam postprandial. Kemudian glikolisis terjadi ketika otot lelah pada saat berolahraga. Kemudian gluconeogenesis terjadi 10 jam sampai 3 hari postprandial. Kemudian pentosa fosfat terjadi ketika pasokan karbohidrat tinggal sedikit. Dan siklus Krebs terjadi ketika pasokan karbohidrat telah habis atau 1 bulan postprandial. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenesis terjadi di sitosol dan glikogenolisis terjadi di hati dan otot. Pertama, berawal dari glikogen membentuk glukosa 1-fosfat dan membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian akan membentuk lagi glukosa, di mana glukosa bisa membentuk glukosa 6-fosfat kembali dan membentuk kembali glukosa 1-fosfor. Kemudian akan membentuk UDP glukosa, yang dimana akan membentuk kembali glikogen, glikogenolisis yang berada di dalam hati dan otot. Glikogenesis terjadi beberapa saat setelah makan, dan penyebabnya itu glukosa darah naik, UDP glukosa ke glikogen, dan terjadi di sitosol. Kemudian glikogenolisis terjadi pada saat lapar, pada saat glukosa darah itu mulai menurun, glikogen ke glukosa 6-fosfat, hati dan otot. Glikogenolisis di hati dan otot. Pada hati, glikogen akan disampaikan ke darah. Pada proses awalnya, glikogen itu membentuk glukosa 6-fosfat, akan menghasilkan fosfat dan membentuk glukosa, dan terjadi di otot, serta pada proses akhirnya menghasilkan energi. Kita masuk ke bagian nomor 2, yaitu glikolisis. Glikolisis menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Setelah proses glikogenesis dan glikoneolisis, menjadi perantara untuk jalur metabolik lainnya. Terjadi pada saat otot lelah, mis beraktivitas ringan sampai berat. Berlangsung di dalam sitosol semua sel. Glukosa asam pirufat aerob atau tersedia oksigen. Glukosa asam laktat anaerob, dia itu tidak tersedia oksigen. Kita lihat di bagian B, yaitu aerobik glikolisis, di mana dimulai dari glukosa 6-fosfat, kemudian ke fruktosa 6-fosfat, dari fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat, terus membentuk gliseraldehid trifosfat. Setelah membentuk gliseraldehid trifosfat, di mana selain ini membentuk juga dihidrokasi aseton fosfat. Dihidrokasi aseton fosfat turut membantu dalam gliseraldehid, kemudian menuju ke 1,3 bifosfagliseral. Dalam membentuk 1,3 fosfogliseral, ini memerlukan bantuan NADH dan NAD+. Dengan bantuan ini, terus 1,3 fosfogliseral, kemudian akan membentuk trifosfagliseral, hingga pada akhirnya menghasilkan pirufat. Selanjutnya bagian C, anaerobik glikolisis. Dimulai dari glukosa 6-fosfat membentuk fruktosa 6-fosfat. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat membentuk lagi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah melewati beberapa proses, maka pada akhirnya menghasilkan pirufat dan laktase, di mana terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Di laktase mendapat bantuan oleh NAD+ dan menghasilkan NADH. Ya, kita lanjut ke glikolisis aerob. Glikolisis aerob terjadi ketika kondisi tubuh normal, tersedia pasokan oksigen, ketika berolahraga ringan dan napas masih teratur. Glikolisis aerob terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu fase investasi energi. Di fase investasi energi dimulai dari glukosa 6-fosfat, melakukan berbagai macam proses, kemudian dan akhirnya menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat.
Glikolisis anaerob, yaitu 2 molekul ATP dihasilkan per molekul glukosa yang diubah menjadi 2 molekul laktat. Kemudian digunakan pada kondisi yang pertama ketika pasokan oksigen terbatas, seperti pada otot selama olahraga berat, dan untuk jaringan dengan sedikit atau tidak ada mitokondria seperti medula ginjal, eritrosit dewasa, leukosit, sel-sel dari lensa mata, kornea, dan testis. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu gluconeogenesis, memproduksi glukosa dari senyawa non-karbohidrat atau gliserol, laktat, dan asam amino. Dan terjadi pada saat 10-18 jam hingga 3 hari postprandial atau setelah makan, walaupun tak ada asupan makanan karbohidrat. Menjaga kadar gula darah tetap normal. Dikirim dari hati ke otak, sel-sel darah merah, medula ginjal, lensa dan kornea mata, testis, dan otot yang berolahraga. Membutuhkan pasokan glukosa terus-menerus sebagai bahan bakar metabolisme, lanjutan dari glikolisis. Lanjut ke nomor 4, yaitu pentosa fosfat. Nama lain pentosa fosfat ini adalah heksose monofosfat sun 6 fosfogluconat. Berlangsung di sitosol sel, terjadi ketika pasokan karbohidrat tinggal sedikit di dalam tubuh, lanjutan dari glikolisis. Baik, kita masuk ke bagian kelima, yaitu siklus asam trikarboksilat atau Krebs, atau bisa juga asam sitrat. Terjadi ketika pasokan karbohidrat telah habis di dalam tubuh, sehingga tubuh menggunakan cadangan energi kedua, yaitu lemak. Kerangka karbon diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen, berlangsung di mitokondria melalui jalur aerob dan lanjutan dari pentosa fosfat, dekarboksilasi oksidatif pirufat. Siklus asam trikarboksilat dimulai dari asetil koenzim A membentuk sitrat, kemudian membentuk isositrat, kemudian menghasilkan karbon dioksida, lalu membentuk ketogluserat asid, kemudian menghasilkan karbon dioksida kembali, lalu membentuk suksinli, koenzim A, kemudian membentuk suksinat, lalu membentuk fumarat, dan membentuk malat, dan pada akhirnya membentuk oksalasetat.